Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 13, perkenalkan nama saya Miransya Gracia Siagian dengan NIM 12S25031 dan pair saya bernama Mikael Jordania Arianja dengan NIM 12S25053. Di sini kami akan membahas tugas T02 Juragan Buku. Saya akan membacakan soalnya. Pada hari Minggu, Butet diajak ke kota oleh ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia berada dalam satu kendaraan umum bersama seorang pustakawan. Untuk mengisi waktu, Butet berbincang bersama sang pustakawan dengan menjaga protokol kesehatan. Maklum, masih pandemi. Dalam perbincangan, Butet ingin tahu lebih banyak mengenai karakteristik buku dan serba-serbinya. Butet sangat menikmati perbincangan tersebut. Dari perbincangan bersama sang pustakawan, Butet mengetahui dua hal baru. Hal pertama adalah ada buku yang penerbitnya tidak dilakukan melalui suatu penerbit tertentu. Penerbitan ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal menarik kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut sang pustakawan, kualitas buku dapat dikategorikan menjadi 5. Kategori ditentukan dari rating yang diperoleh buku. Berikut adalah pengkategorian buku dari yang tertinggi. Sebuah buku hanya dapat dikategorikan ke dalam satu kategori saja. Yang pertama, best pick. Minimal ratingnya itu 4,7. Yang kedua, kategori must read. Minimal ratingnya 4,5. Yang ketiga, kategori recommended. Minimal ratingnya itu 4,0. Yang keempat, kategori average. Minimal ratingnya 3,0. Nomor 5, low. Ratingnya di bawah 3,0. Yang dimana seluruh ratingnya ini maksimalnya adalah 5. Keesokan harinya, Butet menyampaikan pengalamannya pada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari sang pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagaimana program membaca input yang memberikan keluaran. Nah, nanti di programnya itu kan sebelumnya kami sudah membuat program. Nah, program yang kami buat itu akan kami ubah pada input dan outputnya. Untuk perubahan pada inputnya, yaitu untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan titik-titik-titik atau triplet dash. Perhatikan example 1. Nah, untuk perubahan pada outputnya, yaitu pada luaran. Nanti ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas dituliskan sesuai dengan pengkategorian di atas. Perhatikan example 1 dan example 2. Langsung saja kita bedah atau kita jelaskan logaritmnya. Pertama-tama sudah pasti setiap memulai logaritm ada main yang dimana itu adalah memulai flowchartnya. Di sini berikutnya kami buat declare string. String ini kami buat judul, penulis, format, ISBN, tahun terbit, penerbit, dan kategori. Kami membuat string karena semua variabel yang kami buat ini merupakan kalimat. Berikutnya kami declare lagi stok dengan tipe data integer. Karena stok ini harus dalam bentuk
bilangan bulat. Berikutnya di sini kami declare dengan tipe data real karena harga beli, margin, dan rating dapat berupa bilangan desimal. Berikutnya kami meminta dari user untuk menginput ISBN. Lalu selanjutnya menginput judul, lalu menginput penulis, input tahun terbit, input penerbit, input format, kemudian input harga beli, input margin, input stok, dan input rating. Nah, disinilah logika utama program ini bekerja, yaitu kita akan mengklasifikasikan buku berdasarkan rating. Untuk if yang utamanya itu adalah apakah rating besar dari sama dengan 4,7. Jika dia true, maka itu kategori best pick. Tapi jika tidak, kita lanjut ke perbandingan selanjutnya. Kita bandingkan lagi apakah rating besar dari sama dengan 4,5. Jika iya, maka kategorinya adalah must read. Tapi jika tidak, lanjut lagi ke perbandingan yang selanjutnya. Jika ratingnya besar dari sama dengan 4,0, maka dia true dan kategorinya recommended. Tapi jika false, kita lanjut ke perbandingan selanjutnya. Nah, jika ratingnya besar dari sama dengan 3,0, itu berarti kategorinya average. Jika semua ratingnya di bawah 3,0, maka kategorinya adalah low. Nah, setelah itu baru lanjut ke output. Nah, di sini akan di output semua yang kita string, integer, real, input, dan yang sudah kita bandingkan akan di output dalam satu baris dan akan dipisahkan oleh tanda pipa. Nah, tanda dan ini itu artinya untuk menghubungkan atau membuatnya menjadi satu baris jawaban semua program yang akan kita output. Nah, setelah semuanya selesai, barulah kita coba apakah program ini berjalan sesuai dengan harapan, yaitu dengan mengerunnya. Baik, di sini saya akan menguji coba algoritma kami apakah sudah betul atau tidak. Yang pertama itu user diminta untuk menginput ISBN. ISBN-nya itu yaitu 97987004831. Berikutnya user diminta untuk menginput judul buku, The Science of Self-Control. Lanjut, kontrol. Berikutnya penulisnya Menno Anselmans. Berikutnya tahun terbitnya. Berikutnya sepertinya di contoh pertama ini penerbitnya tidak disebutkan, maka kita lanjut. Berikutnya formatnya no. Berikutnya harga belinya 35,98. Berikutnya marginnya atau keuntungan. Berikutnya stok buku. Berikutnya ratingnya. Maka muncullah hasil outputnya
yaitu termasuk kategori best pick. Berikutnya kami akan mencoba meran example kedua. Enggak. Di example kedua ini juga yang pertama itu ISBN 978 013 089 5929. Berikutnya judul bukunya C reference manual. Berikutnya penulisnya Samuel Harbison. Dan Guy Stele Junior, JR Junior. Berikutnya tahun terbitnya tahun 2002. Berikutnya penerbitnya Pearson. Berikutnya formatnya No. Berikutnya harga beli buku 50,19. Berikutnya margin atau kentungannya 11,05. Berikutnya stok buku ada 21 dan ratingnya 4,1. Maka kategorinya adalah recommended. Nah, kami sudah membuktikan dan mengeran program kami dan output yang keluar sesuai dengan yang diharapkan. Untuk lebih memastikan lagi, kami juga sudah mengsubmit program kami ini dan auto grading tesnya sudah hijau. Jadi, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.